Sebuah ilmu yang kita dapatkan tentu akan bermakna jika kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Hanya akan menjadi teori dan omong kosong ketika ilmu itu hanya kita pahami saja tanpa kita bisa mengeksekusi. Ilmu itu juga akan bermanfaat jika kita bisa menularkan kepada orang lain. Jangan sampai ilmu itu kita simpan sendiri dengan harapan kita nanti akan disanjung dan dipuji. Di sini, di pendidikan guru penggerak ini, banyak ilmu terpuji yang bisa kita tuai, kita jalani, dan kita semaikan kepada sesama. Mulai dari diri. Ya, di sini saya akan memulai dari diri saya sendiri untuk menjalani. Menerapkan pengetahuan di sekolah kami dan juga di lingkungan kami. Menjadi teladan adalah contoh terbaik tanpa harus menggurui dan banyak teori. Setelah itu, kepada warga sekolah saya akan berbagi agar ilmu itu tidak terhenti. Dan bagaimana kita akan berbagi? Dengan cara apa kita akan berbagi? Sang top manajerlah yang menjadi kunci. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan beliau tentang teknis nanti kita akan berbagi. Bisa jadi dengan adanya acara khusus untuk sosialisasi, termasuk untuk modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Lantas, langkah awal apa yang bisa saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Ya, tentulah dengan menguatkan lagi pemahaman saya tentang kasus-kasus yang di dalamnya terdapat dilema etika. Menguatkan lagi pemahaman saya tentang 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Setelah itu, saya bisa mencoba mengidentifikasi kasus-kasus di lingkungan sekolah atau tempat saya tinggal yang mungkin terjadi. Apakah itu bernuansa dilema etika ataukah hanya bujukan moral? Ketika saya tengah dihadapkan pada sebuah kasus dilema etika, maka paradigma dilema etika apa yang terjadi itu yang harus diidentifikasi. Apakah itu paradigma individu lawan masyarakat, paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, paradigma kebenaran lawan kesetiaan, ataukah paradigma jangka pendek lawan jangka panjang? Setelah paradigma telah diidentifikasi, berikutnya akan saya tentukan prinsip pengambilan keputusan mana yang harus saya ikuti. Apakah prinsip berpikir berbasis hasil akhir, prinsip berpikir berbasis peraturan, ataukah prinsip berpikir berbasis rasa peduli? Ketika 2 langkah tadi sudah dilalui, maka saya akan ikuti 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang telah saya pahami. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan dan lihat lagi keputusan dan refleksikan. Selanjutnya, kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Tentulah mulai sekarang saya harus mulai menguatkan lagi konsep-konsep yang telah saya pelajari. Mulai hari ini, Rabu 20 April 2022. Kapan juga identifikasi kasus dilema etika bisa dimulai? Tentu juga mulai hari ini bisa dilakukan sampai 3 atau 4 minggu ke depan. Setelah itu, menganalisis kasus dilema etika itu untuk membuat sebuah keputusan yang tepat, yang itulah yang harus saya lakukan. Sekitar 3 harilah saya akan berusaha untuk menentukan keputusan yang tepat dan elegan itu. Lalu, siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Pada saat ini saya melihat kepala sekolah adalah orang yang paling tepat, meskipun saya tidak bisa menafikan andil dari teman-teman yang lain. Sejauh ini saya sudah banyak melihat pengambilan keputusan oleh Ibu Sri Wahyuni selaku kepala sekolah yang tepat, yang elegan ketika sedang menghadapi kasus dilema etika. Dan tentu beliau menjadi tempat untuk saya belajar tentang pemimpin pembelajaran.